Oki, apa kabar? Enak, Oh, enak. berupaya untuk mengenak-enakkan batin. Iya iya Karena iya iya. Ya, kekacauan, iya, ya Presiden kekacauan Jokowi ekonomi, kekacauan politik bisa bikin kita frustrasi juga, tapi tetap kita betul. mesti pergunakan analisis akal sehat melalui FNN. Ya, iya, ya. Presiden Jokowi sudah mengakhiri kunjungannya di Jepang dan akan melanjutkan kunjungan ke Korea setelah Cina, Jepang, dan kemudian Korea. Yang saya kira memang penuh dengan muatan politis mulai dari Cina dan Jepang ini. Kemarin tapi saya pantau ternyata di Jepang itu soal selamat Presiden Jokowi nggak dipersoalkan soal kereta api cepat itu karena Pak Jokowi justru membicarakan soal MRT. Nah, kelanjutan MRT di Indonesia dan ini memang yang saya kira menjadi domain Jepang, kecuali nanti kalau tiba-tiba Jepang bikin visibility study lagi dan kemudian ternyata disabot lagi oleh Cina. Nah, itu mungkin akan jadi masalah politik lagi. Ya, itu basa-basi begitu. Tuh Jepang ya pasti ada koordinasi antara menteri luar negeri supaya jangan nyinggung-nyinggung dulu soal kereta cepat gitu. Ya Jepang paham itu, tapi Jepang juga memantau pembicaraan FNN, headline di mana-mana tentang tekanan Cina bahwa Indonesia harus membiayai overdosis anggaran. Jadi kita sebutnya anggarannya overdosis dibebankan pada Indonesia tuh. Tapi Jepang kan punya etika itu. Kalau ada tamu ya udahlah itu diterima, disambut sesuai adat ketimuran. Tetapi para investor Jepang juga mampu untuk mempengaruhi pikiran Perdana Menteri baru kan. Bahwa jangan lupa itu pembohong tuh yang datang kemarin tuh. Kira-kira begitu kan. Kita tahu bagaimana kasarnya pers Jepang itu waktu menganalisis soal kereta cepat itu tuh. Dan itu di Jepang jejak digital nggak bisa dihapus, lain kalau di sini itu disuruh turunin. Jadi kita mau lihat Presiden Jokowi pasti mulai dengan membanggakan perjalanan itu, lalu buzzernya dorong-dorong supaya ini sukses. Iya, tapi kita tahu bahwa sukses itu nanti 2 hari pulang ke Indonesia lalu dibully lagi Presiden Jokowi. Yaitu berupaya untuk menutup-nutupi hasil forensik kereta cepat oleh publik Jepang kan. Karena itu di forensik secara ekonomi kan. Wah itu rasain lu, sekarang jadi mahal segala macam. Gue bilang dari dulu. Lalu pemerintah Jepang melalui persnya mulai membandingkan. Memang apa jagonya proyek itu dilakukan oleh Cina itu dengan akibat akhirnya babak belur kan. Itu sebetulnya. Jadi tanpa Presiden Jokowi banggakan pun kita udah tahu bahwa yang dia banggakan itu akan dibatalkan oleh hasil otopsi finansial dari akuntan Jepang. Itu intinya. Jadi bukan kita mendahului headline yang akan datang gitu. Nanti kita bahas. Tapi kita lanjutkan sedikit soal Jepang itu. Yang menarik ini sekali ini ketika bertemu dengan para CEO dari Jepang itu Pak Jokowi tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi Pak Jokowi menggunakan bahasa Indonesia, terus kemudian ada penerjemah dan kita bisa ikut senyum-senyum karena kita jadi jelas apa sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Misalnya dia minta pada para CEO yang saya kira mungkin para buruh dan kita juga nggak begitu serak karena Pak Jokowi kemudian membanggakan adanya Omnibus Law dan sebagainya gitu yang untuk menarik para investor Jepang dan dia mengatakan bahwa kalau ada silakan catat nomor Menteri Bahlil untuk urusan investasi. Nah, saya khawatirnya nanti mereka salah ngomongin soal 3 periode dengan Bahlil kan Bahlil kan 3 periode. Dan yang lebih hebat lagi Pak Jokowi menyatakan kalau masih belum beres urusannya sama Bahlil langsung telepon saya. Wah, itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, itu begitu Pak Jokowi habis ngomong dalam 10 menit human rights defender di Jepang itu langsung telepon LBH, telepon masyarakat sipil, telepon kontras, telepon buruh. Karena mereka publik Jepang tahu bahwa Omnibus Law itu akan dijadikan alasan untuk mengepung DPR dan Mahkamah Konstitusi 10 Agustus nanti tuh. Jadi buruh minggu depan itu pasti akan turun mempersoalkan Omnibus Law. Kan Jepang tahu berita-berita itu. Jadi Pak Jokowi juga sering kali nggak ngerti bahwa recent political issue itu harusnya dia juga bahas di Jepang, bukan dengan membanggakan Omnibus Law. Jepang tahu Omnibus Law Anda bermasalah secara lingkungan, secara ekonomi, segala macam. Itu konyolnya tuh beliau, presiden kita itu di luar negeri itu.
Jadi kita membayangkan bagaimana kalimat-kalimat yang diterjemahkan itu kemudian dikembalikan ke bahasa Jepang, lalu publik Jepang menganggap wah itu artinya nggak akan ada demonstrasi 10 Agustus. Padahal sebetulnya 10 Agustus demo gede-gedean tuh. Jadi ini yang kita sebut forecasting political climate itu tidak dimiliki oleh para analis di sekitar Pak Jokowi. Juga konyol itu, oh, silahkan kami udah punya omnibus law. Lo Jepang bilang omnibus law Anda dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kan itu poinnya. Dan bagaimanapun Jepang ini kalau soal demo-demo dan investasi di Indonesia ini pasti mereka punya sensitivitas tersendiri ya, karena kita ingat ya, peristiwa tahun 74 malari dan sebagainya, meskipun sekarang posisi Jepang berbeda yang tidak seperti Cina gitu. Ya, dalam soal isu ekonomi dan hukum itu Jepang selalu peka sekali itu. Dia betul-betul mau bersih, jangan sampai gangguan investasi itu didasarkan karena social unrest di dalam lokasi yang dia investkan modalnya tuh. Dan lebih dari itu, Jepang memantau reputasi Indonesia di kalangan investor dunia sebenarnya lagi drop karena ketidakkonsistenan di dalam kebijakan kan. Nanti Pak Bahlil juga akan mengatakan ya udah ada 174 atau bahkan 300 MOU. Iya, tapi bagi Jepang itu MOU yang dijanji-janjikan. Lalu Jepang mulai hitung itu berapa banyak MOU yang batal di soal IKN. Berapa banyak MOU yang batal dalam bidang infrastruktur. Jadi sebetulnya itu tipu-tipu begitu tidak diperlukan lagi. Tetapi pelajarannya memang pemerintah panik, nggak ada investor dan nggak ada uang. Karena itu pasti minta proyek lagi ke Jepang sekaligus minta utang. Sebetulnya itu aja intinya. Bilang aja kami lagi ngebis proyek sebagai ya buat menghilangkan kejengkelan Jepang karena proyek awalnya itu kita tipu dia, kita kasih ke Cina, tapi kemudian Jepang merasa ya rasain sekarang lo, Anda tipu gue, sekarang lo ditipu Cina. Kira-kira kan Jepang tetap orang atau negara yang punya adab yang tinggi dalam soal basa-basi investasi. Ya. Oke, kita sekarang pindah ke soal tadi kan Anda bolak-balik membahas isu kereta api cepat Cina ya. Dan ternyata memang media sekarang juga menjadi fokus perhatian dan ini bersamaan dengan kunjungan Pak Jokowi ke Cina. Saya lihat saya muncul balik-balik kenapa sekarang media-media kok banyak sekali mulai kembali membahas soal itu. Oh, rupanya itu dikaitkan itu dengan soal itu dan juga ya ini pernyataan dari pemerintah kita sendiri juga ya bahwa ada permintaan dari perusahaan Cina bahwa yang kalau ada pembengkakan proyek yang harus menanggung adalah pemerintah Indonesia. Saya agak bingung sebenarnya. Bukankah dalam setiap kali proyek begini ini ada semacam perjanjian gitu sejak awal? Dan janjinya itu kan mesti seperti yang mesti kita pegang omongan Pak Jokowi bahwa ini B2B itu nggak ada speser pun duit APBN. Tapi sekarang kenapa kok semua dibebankan ke APBN dan itu artinya beban kepada rakyat kan? Itu di belakang perjanjian perdata itu yang biasa disebut apa namanya bahasa latinnya pacta sunt servanda, a pact must be served. Perjanjian harus diwujudkan. Tiba-tiba ada variabel tekan menekan itu kan. Itu artinya ada klausul yang nggak jelas. Sehingga Cina udah kasih sinyal duluan, kalau lu bengkakin lagi itu lu yang keluar dari APBN ya. Cina nggak peduli mau APBN Indonesia itu bangkrut kan, tetap dia hanya pegang prinsip perjanjian awalnya tuh. Nah itu kesulitan kita kalau dari awal udah bikin kong kaling kong sebetulnya tuh. Dan pasti juga mereka yang sudah mulai melakukan investasi di sepanjang jalur itu, terutama perusahaan-perusahaan properti merasa bahwa kalau begitu ini ada potensi lagi tuh untuk memperluas wilayah jarahan itu karena pemerintah pasti akan keluarkan APBN tuh kan mereka sebetulnya kalau mangkrak ya pemerintah yang rugi paling besar kan karena itu istilah mangkrak kemudian dipromosikan supaya pemerintah dorong lagi proses itu melalui APBN itu yang menyakiti rakyat kan rakyat lihat bahwa ya kita belum bisa nikmati kereta itu tapi kita udah dibebani melalui APBN kan dan pasti di ujungnya itu perusahaan-perusahaan properti di sepanjang rel itu yang menikmati jalur sedotan pemerintahan kereta itu yang nikmati jadi ketidakadilan terlihat dari awal dan dari awal juga kita tahu bahwa kartel Cina itu memang dimanjakan oleh pemerintah Presiden Jokowi sehingga mereka dapat proyek-proyek itu. Ya. Memang sejak awal ini bahkan dulu kan ada orang dalam pemerintahan sendiri namanya Ignatius Jonan ya yang kemudian menjadi Menteri Perhubungan dia yang mati-matian
menentang itu, dan logika dia juga masuk akal. Satu, soal ketidakadilan pada waktu itu ya. Kenapa? Karena kalau semua difokuskan ke Jawa, padahal sebenarnya nggak penting-penting amat infrastruktur itu, ini kan bisa membuat daerah-daerah lain jadi tidak puas, dan kata dia bisa aja Papua nanti menuntut merdeka. Belum lagi hitung-hitungan teknis gitu kan. Sekarang ini memang agak aneh kalau kita dasarnya hanya untuk kecepatan. Kenapa? Karena itu kan stasiun di Jakartanya itu di Halim. Artinya orang-orang dari tempat lain seperti di Halim. Kemudian sampai Bandungnya itu ternyata di Tegaluar, di dekat Cileunyi sana, dan untuk masuk ke kota Bandung itu dia harus menumpang kereta lagi atau kendaraan lain. Ini jadi sebenarnya apa gunanya gitu kereta api cepat ini, kecuali tadi seperti yang Anda sebutkan, menghidupkan beberapa proyek real estate di sepanjang itu. Pada waktu itu yang digembar-gemborkan kemungkinan yang akan dapat untung banyak itu Meikarta, dan Meikarta memang menjual itu. Dia menyatakan bahwa ada LRT, ada kereta cepat. Walaupun pemerintah kemudian membantah, oh enggak, kami nggak ada stasiunnya di daerah Meikarta, tapi yang jelas ada di Kerawang ya, kalau nggak salah itu ada memang stasiunnya. Ya kalau kita lihat petanya memang kalau ada 1.000 orang naik 2 gerbong, itu yang nyampe di Bandung paling 2 orang, dan dia malas itu. Karena sisanya itu mampir ke real estate yang bakal dibangun, itu akan ada resort macam-macam itu. Yang kita udah tahu itu pasti terjadi, karena itu daerah strategis dan elit, dan ya pemandangannya bagus itu. Jadi pasti ini kereta untuk orang-orang yang punya tempat peristirahatan antara Jakarta Bandung tuh, yang belum bisa diakses melalui jalan tol Cipularang. Jadi dia pakai itu tuh. Jadi ini yang kita curiga sebetulnya, kecurigaan itu mendasar, karena yang diagung-agungkan adalah kereta cepat. Padahal kita tahu bahwa jalur ke arah kereta itu udah mulai ada sedotan-sedotan. Nanti akan ada stasiun Meikarta, lalu ada stasiun macam-macam itu, sejenis itu tuh di sepanjang jalur itu. Itu intinya kita tahu bahwa rakyat sudah mampu mengintip bahwa ini kereta cepat hanya untuk mempercepat pembangunan real estate itu. Jadi yang akan dipercepat pembangunan real estate, bukan keretanya. Dan itu saya kira kalau kita kaitkan kalau dengan situasi sekarang ini dengan molornya lagi, karena diperkirakan kan tadinya 2019 akan selesai, tapi ini kelihatannya karena dana dari pemerintah nggak segera turun, itu diperkirakan baru selesai tahun 2023. Tapi kalau saya lihat menyimak pernyataan Ibu Sri Mulyani, ini mungkin bisa mundur lagi, karena Ibu Sri Mulyani kan bilang bahwa ini IMF sudah merevisi pertumbuhan ekonomi, dan itu akan menimbulkan guncangan yang cukup hebat gitu. Saya kira guncangannya bukan di penumpang kereta api cepat Cina tadi, karena kereta api cepat Cinanya mungkin belum akan terwujud. Itu sinyal aja Menteri Keuangan, sinyal buat Presiden yang menganggap ya udah ada ini ditunda dulu. Tapi kan oligarki akan paksa itu, karena investasi awalnya udah mereka bayangkan, dan keuntungan awalnya juga udah dia peroleh sebetulnya kan. Kan baru bicara soal ini potensi buat kereta cepat melintas di tengah-tengah real estate baru, itu udah jualan udah jalan tuh. Jadi begitu blueprintnya bahkan belum di print, iklan udah jalan kan, itu masalahnya tuh. Jadi ya udah, itu intinya bahwa rasionalitas ekonomi dari proyek itu nol. Karena itu sinyal dari IMF melalui Sri Mulyani harusnya didengar Presiden. Tapi mana ada Presiden pernah mendengar sinyal dari Menteri Keuangan. Pasti dia bilang, ya udah cari sendiri. Pastikan itu ada. Kan begitu kan. Kita tahu kira-kira apa isi pembicaraan di istana. Pasti nanti manyun lagi Bu Sri Mulyani karena habis dibentak oleh Presiden Jokowi misalnya. Tapi saya kira sebenarnya kalau kita melihat kalkulasi angka sehat gitu ya, Bung Rocky ya, sebenarnya yang semua faktor tadi perbincangan tentang schedule tahun 2023 atau yang lain dan lain sebagainya, itu semua saya kira dibatalkan ya dengan revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF tadi. Dan dalam hal ini sebenarnya harusnya, maksud saya harusnya, ini belum tentu, kita mestinya mendengar Bu Sri Mulyani, dan Bu Sri Mulyani harusnya juga bicara lebih terbuka, tidak hanya sinyal-sinyal saja gitu ya. Itu lain kalau Ibu Sri Mulyani ketua partai politik, itu baru bisa didengar tuh. Tapi dia itu hanya teknokrat yang sekedar disuruh untuk cari akal bagaimana ambisi Presiden Jokowi di IKN itu diingat, bagaimana arogansi anggaran Presiden yang membebani rakyat melalui APBN
supaya kereta cepat itu dibayangkan hadir. Jadi semua ambisi itu selalu dibatalkan oleh APBN. Ambisi politik batasnya adalah APBN. Melanggar, melampaui ambisi itu artinya arogansi udah. Kan mestinya udahlah itu stop IKN, stop kereta cepat, fokus pada pemulihan ekonomi kecil dulu kan itu. Tetapi Pak Jokowi kan didorong-dorong terus supaya Anda hanya disebut presiden kalau Anda bisa memperpanjang jalan tol. Adalah orang ingin presiden memperpanjang jalan pikirannya sendiri tuh supaya tidak mengakibatkan Oke. Nah, tapi saya kira gini, kalau biasanya dalam perjalanan di pesawat itu kan memang yang mengumumkan susah juga saya mengumumkan mengumumkan akan adanya guncangan itu biasanya stewardess dulu ya, pramugari dulu ya. Dalam hal ini sebenarnya Bu Sri Mulyani sebagai stewardess sudah mulai mendahului pilot, mengingatkan bangsa Indonesia ini siap-siap kencangan ikat pinggang karena kita akan mengalami guncangan yang sangat hebat gitu ya. Ya itu ya pramugari dia tahu tuh lampu ini artinya ada goncangan, dia sebutkan itu, dia ucapkan hal itu sebagai SOP dari penerbangan. Ya. Semua orang paham sistem semacam itu. Tapi kalau pilotnya bilang ini nggak ada guncangan, kan artinya ya dia tegur juga pramugarinya tuh, kenapa kalian umumkan? Padahal sebetulnya si pramugari mengerti dengan bagus keadaan itu. Tapi pilot juga paham, tapi pilot nggak mau ucapkan itu kan. Jadi bahayanya kalau pemerintah kita tidak mau melihat apa yang disebut hal yang rasional dalam ekonomi itu. Nah, pembantu-pembantu beliau juga menganggap ya dorong aja terus karena ini kesempatan terakhir untuk dapat cashback. Kira-kira itu kan intinya. Ya. Jadi di ujung-ujungnya pasti proyek-proyek kecil masih ingin diincar oleh partai-partai politik besar. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Siap-siap. Nah, kita mesti mengakhiri perbincangan kita dengan 0%. Nah, ini cashback-nya mesti 0 kalau demokrasi itu. Ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Oke.